apa kabar? Seneng banget hari ini aku lagi sama dokter yang luar biasa dokternya nih karena langsung dari Malaysia dan kita akan ngobrol-ngobrol banyak terutama buat para wanita biar kita lebih memahami lagi ya tentang bagaimana sih kita lebih sadar lagi tentang mengenai kandungan gitu ya. Terus bagaimana apa yang harus kita jaga terutama bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan keturunan. Nah, ini dia ya. Oke, langsung aja ada Dokter Nafdip Singh Panu. Apa kabar, dokter? Kabar saya baik, saya okey. Terima Oke. kasih untuk membuat interview ini. Yes, tentu. Makasih juga dokter sudah mempersiapkan waktunya. Dokter ini adalah Medical Director, Konsultan Obstetrian and Gynecologist, juga fertility spesialis ya. Atau kalau di Indonesia mungkin kita bisa bilangnya SPOG ya. Jadi dia bagian kandungan dan spesialisnya adalah di fertilitas. Nah tentunya ini hal yang sangat menarik karena ini menjadi bahasan yang cukup banyak diobrolin juga nih di Indonesia nih dok nih ya. Ya, memang ramai ramai pasien-pasien yang saya jumpa kat klinik saya daripada Indonesia. Oke, dokter mungkin Intan mau tanya dulu nih sama dokter nih. Dokter ini kan dokter banyak ya spesialisnya gitu ya. Tapi kenapa dokter Nafbib memilih untuk concern ke area kebidanan dan kandungan? Okey, yang menginspirasikan saya adalah Hmm. pengalaman yang saya alami selama saya bertugas di bahagian kebidanan Mhm. waktu saya doktor yang junior. Okay, para Oke. doktor yang senior mengajari saya dan membimbing saya Mhm. terutamanya setelah melakukan kes-kes yang darurat atau emergency ya. Ya. Di mana kami menyelamatkan nyawa ibu dan bayinya. So Mhm. perasaan tu amat bagus. Mhm. So Mhm. so mereka telah ajar saya macam mana nak buat kerja-kerja ni dengan elok. So Mhm. dengan cara tu saya dapat inspiration, inspirasi untuk membuat dan belajar dengan lebih lanjut. Oke, jadi dari situ tertarik untuk memperdalam dunia ini ya kebidanan atau kandungan ya dokter ya. Ya, yeah, betul. Yes. Oke, dokter kan di Malaysia udah cukup dikenal nih gitu. Dan juga pernah beberapa kali ada pasien Indonesia juga ya dok ya. Ya, yeah, memang ada ramai pasien Indonesia saya yang datang ke klinik saya. Oke, pengalamannya gimana dok dengan pasien-pasien, terutama khususnya pasien yang dari Indonesia dok? Well, pengalaman saya selama bertahun-tahun ini agak bermanfaat dan memuaskan lah. Mhm. Okay, yang pengalaman itu telah memberi saya like tujuan di mana saya dapat membantu orang mencapai impian mereka. Mhm. Basically Mhm. bagi yang patient nak dapatkan baby ya. Ya. So walaupun ada banyak tantangan-tantangan atau ada banyak cabaran ya, kita Mhm. masih boleh tolong mereka. Dan apa Mhm. yang saya suka daripada pesakit atau patient Indonesia ialah kita Mhm. senang untuk berbicara kerana bahasa kita lebih kurang sama saja. Dan Ya. budaya kita pun sama. So lebih senang untuk kita berbincang dan dan hubungan kami itu lebih bagus. Ya. Ya. Eh, Hmm. udah cukup banyak ya dok, berarti pasien-pasien Indonesia yang datang untuk fertilitas ini ke dokter ya. Ya, ramai. Kerana saya sudah pergi ke Indonesia beberapa kali. Ah, Saya dokter pernah sudah, ke Indonesia. oh ya, Oh, beberapa oke. kali saya pernah pergi ke Medan, ke Mhm. Palembang, Jakarta, Mhm. Lombok, Bali, Makassar. Wow. Ya, so banyak banyak tempat yang saya telah pergi untuk bagi like talk, I mean all Oke. our talk tentang apa-apa rawatan yang kita ada. Hmm. Mhm, mhm. Oke, cukup menarik ya. Jadi artinya dokter juga bukan hanya di Malaysia, tapi pernah datang ke Indonesia juga, bertemu dengan pasien-pasien di Indonesia juga ya dok ya. Anyway Ya, dok, mungkin dokter bisa ceritakan nggak sih layanan apa saja sih yang dokter biasa berikan kepada pasien ya, baik untuk kehamilan, mungkin persalinan, atau reproduksi secara umum? selalu umumnya kita ada banyak jenis rawatan atau Mhm, layanan kita bagi patient. mhm, Nombor satu ialah untuk kebidanan untuk obstetrik, di mana ada patient yang hamil, kita bagi rawatan untuk mereka untuk pastikan bahawa waktu hamil mereka bagus. Nombor dua ialah untuk gynecology, di mana mhm, mereka ada masalah wanita yang kita boleh tolong. Dan apa mhm, yang khususnya yang kita buat ialah kita mhm. membuat rawatan kesuburan Ya. ya, tentang rawatan untuk fertility seperti bayi tabung atau inseminasi ya. Ya, ya. Jadi cukup banyak ya sebenarnya yang dokter Nafdit spesifiknya ya, artinya yang lebih spesifik lagi di fertility ya, kayak bayi tabung dan selain itu juga dokter memastikan bahwa selama menjalani kehamilan calon ibu ini mendapatkan asupan yang terbaik untuk ibu dan juga buat bayinya ya dokter ya kalau gitu ya. Ya, Oke.
Dokter boleh cerita nggak apa sih yang membedakan layanan dokter gitu ya dengan dokter yang lainnya gitu sehingga maksudnya mungkin dokter bisa edukasi nih buat semua yang menyaksikan ini untuk oh dokter Nafdip tuh punya niche-nya seperti ini loh gitu. So, kita tidak guna konsep yang satu ukuran untuk semua. Kita guna cara-cara untuk pastikan rawatan yang sesuai untuk pasien itu. Satu Oke. caranya ialah kita guna teknologi Ya. yang tinggi, yang bagus. Mhm, So, mhm, kita akan sebelum buat rawatan, kita akan membuat pemeriksaan, iaitu tes-tes yang mendalam supaya kita tahu apa problem pasien itu, kenapa susah mengandung, apa masalah mereka. Kerana mhm. setengah patient, bila kita bagi rawatan atau bagi just counselling saja, Ya. mereka terus boleh dapatkan baby. Setengah patient, kita kena buat rawatan yang lebih lanjut seperti bayi tabung atau Mhm, buat tes-tes genetik. Satu mhm, lagi benda yang kita ada di klinik kita ialah kita buat genetic test dengan cara rutin. So kita oh. akan check embryonya. So sebelum kita masukkan embrio itu dalam rahim, kita boleh Mhm, check pastikan embrio itu ya embrio yang sihat, tak ada masalah genetik. So dengan mhm, cara itu kita boleh pilih embrio yang mana yang paling bagus untuk berhasil. So mhm, ada banyak jenis innovation atau inovasi yang baru yang kita ada di klinik kita. Dan lagi mhm, pun kita buat holistic treatment. Holistic treatment tu maksudnya kita ada banyak benda yang kita boleh buat. Satu ialah macam kita kurangkan stress patient, so kita akan ada support group. Lagipun oke. kita ada acupuncture, ada Mhm, rawatan yang untuk kurangkan stres dan pastikan mhm, patient tu lebih lebih nyaman untuk buat rawatan ya, mereka. ya, Dan ya. lagi pun apa yang kita buat ialah kita akan check tengok apa yang kita patut memperbaiki untuk Mhm, menaikkan kita berhasil. mhm. So yang itu yang perbezaan kami daripada orang lain. Oke, kalau boleh dibilang berarti di klinik Dokter Nadif ini cukup lengkap ya. Jadi begitu pasien datang, pasien akan melakukan serangkaian tes ya. Salah satunya adalah Ya, memilih sel telur atau sperma yang terbaik ya, sehingga itu bisa menjadi yang terbaik buat nanti mereka di kandungan gitu ya dokter ya. ya. Terus selain Hmm. itu juga tadi dokter bilang ada support group, jadi mereka nggak hanya sekedar datang untuk konsultasi, tapi mereka punya support group yang mereka saling menguatkan gitu ya dokter ya antar pasien ya dokter ya, Ya. atau dengan dokter dan tim satu grupnya. Satu dengan tim. So kita ada satu tim yang Ah, nurse-nurse dan cara-cara mereka untuk cakap dengan yes, counseling. yes. So nurse yang ada yang berexperience yang tinggi yang so mereka tahu macam mana nak pastikan patient tu Mhm, lebih relax mhm. Ya, masa mereka buat rawatan tu. Kerana support mhm. group tu mustahak. Kita kena Ya, cari orang-orang yang bagus untuk counsel patient-patient kita. ya. Oke. Tadi juga dokter bilang ada akupunturnya juga dok ya berarti ya. Ya, kita ada rawatan tradisional juga, rawatan traditional Chinese medicine di mana mereka akan bagi herbal dan acupuncture. Kerana setengah patient bawa benda itu, Mhm. badan mereka lebih sihat dan telur mereka pun boleh jadi lebih bagus. Yang itu pun kita ada dalam tempat kita. Ya, 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 ya. Jadi ada juga pengobatan secara Chinese ya, yang dimana Ya, baik secara kedokteran maupun tradisional bisa digabungkan dan akhirnya bisa menjadi salah satu support terbaik buat pasien juga ya dokter ya seperti itu ya. ya, Oke, ya. dokter. Biasanya dok, kalau untuk seorang wanita nih mau merencanakan kehamilan, sebaiknya apa saja sih yang mereka mesti prepare atau persiapkan? Well, mereka kena buat pemeriksaan bila Mhm. mereka rasa mereka nak mengandung. So, test ni ialah seperti test darah, mereka akan Aha. buat USG, ultrasound scan, Mhm. okay, and untuk mereka cari apa problem mereka. Kalau mereka ada masalah kencing manis atau ada hipertensi, so kalau mereka ada benda tu semua, doktor tu boleh Mhm. uruskan benda tu atau sembuhkan benda tu sebelum mereka mau mengandung. So sebelum Oke. orang mengandung, mereka mesti jumpa doktor. Dan Mhm. bukan saja untuk cek, mereka juga akan jumpa doktor, mereka akan diberitahu atau dikonsulkan untuk makan vitamin seperti asam folat. Yes. Asam folat itu mustahak kerana akan mengurangkan risiko untuk baby dapat masalah dengan tepat daripada di otak dan Di tulang kepala saraf ya. mereka. Mhm. Ya, dia akan mengurangkan risiko itu sebanyak 70%. Ya, so biasanya Mhm. kita akan beritahu pasien tu, tolonglah makan makan yang imbang, yang Yes. kena olahraga, kurangkan berat badan, makan vitamin, ya, Mhm. dan buat Mhm. checking untuk pastikan tak ada masalah-masalah yang lain. Supaya Mhm. dengan bila mereka mengandung, kandungan mereka tu risiko dia akan kurang. Oke, jadi artinya sebenarnya perempuan juga harus aware ya bahwa sebelum mempersiapkan kehamilan tuh ada hal-hal yang harus mereka perhatikan ya.
Dan lebih Ya, baik konsul dulu ke dokter, di situ akan diberikan vitamin, arahan-arahan supaya lebih siap ketika mereka akhirnya memasuki momen kehamilan gitu ya dokter ya. ya betul, yes. Oke. Nah, dok, biasanya mulai kapan? Waktu yang tepat untuk kita memeriksakan hal tersebut? Setelah menikah atau sebelum menikah nih, dok? Well, cek untuk mengandung lepas nikah tu lebih bagus. Kerana setengah Oh, test tu akan cek rahim dan kilang oh, telur. Okay, oke. so, tapi kalau wanita tu umur dia sudah meningkat lebih 25-30 tahun, mungkin dia kena pergi untuk annual check up untuk pastikan badan you sihat. Mhm, Okay? mhm, mhm. Tapi bila you dah ready, you better untuk mengandung, jumpa doktor kerana Ya, mereka akan menilaikan kondisi anda dan dia akan bagi advice apa nak buat ya. seperti makanan. So vitamin-vitamin yang saya rasa yang utama ialah seperti vitamin D, zat besi, kalsium, ya Mhm, protein. Semua mhm, ni bagus untuk pastikan badan wanita tu sihat. Dan apa yang oke. mesti dihindari, ya, itu Mhm, mustahak. mhm, Atau makanan-makanan yang berisiko tinggi lah seperti daging mentah atau alkohol. mhm, Alkohol tu mhm. tidak bagus dan juga rokok. Setengah pasien merokok tu kena berhenti serta merta, ya. Dan Oke. kafein pula jangan berlebihan, ya. Kafein itu nggak boleh banyak ya, dok ya? Kalau Ya, lagi. jangan banyak kerana Oh, ada masalah dengan kafein iaitu kalau you minum banyak nanti jantung berdebar-debar, you lebih ah, anxious, ya, okay, ya, ya, dan ya. cerebrit, setengah pasien ada sakit perut. So kalau Mhm. 1 atau 2 gelas sehari tidak ada masalah. Hmm. Satu lagi yang mustahil ialah pastikan berat badan sihat. So kalau berat badan you terlalu tinggi, kena olahraga, kena exercise. Bila jumpa doktor juga, mereka akan bagi setengah vaksinasi untuk pasien itu. Seperti Oke. rubella, hepatitis B, flu Mhm, vaksin. mhm, Benda-benda ini semua adalah mustahak kerana bila you mengandung, mhm. kalau dapat jangkitan kuman ini memang susah untuk kandungan tu dan janin tu mungkin akan dapat problem. Oke, oke, oke. Jadi benar-benar kalau gitu kita prepare banget semuanya. Bahkan untuk gaya hidup pun kita harus berubah ya lifestyle kita ya. Karena kita Ya, mempersiapkan janin yang terbaik gitu ya dokter ya. ya. Jangan jangan makan banyak fast food atau makanan yang tidak sehat. Karena kadang-kadang fast food itu menggoda dokter. Enak itu. Tapi ternyata kalau berlebih itu juga nggak baik ya. Apalagi Ya, buat especially dengan memanis-manis yang ada banyak gula-gula, ya, ya, ice ya. cream lah, semua kek. Itu boleh makan tapi kurangkan kerana gula yang buat badan you naik dengan cepat. Mhm, mhm. Dan itu yang pastinya juga kalau kita mau mempersiapkan kehamilan, salah satunya berat badan yang harus kita jaga ya dok ya, biar di ideal ya dok ya. Yes, kena ideal. Yes, betul. Kalau Oke. terlalu rendah tak bagus, terlalu tinggi tak bagus. Ya, jadi semua benar-benar dikontrol. Jadi benar nih edukasi buat para wanita-wanita semuanya nih jika kita ingin mempersiapkan kehamilan. Jadi memang sebaiknya kita datang ke dokter, konsultasi ke dokter yang tepat gitu sehingga kita memang sudah dipersiapkan sehingga ketika memasuki masa kehamilan tubuh kita dan psikis kita juga siap ya dokter ya untuk menghadapi kehamilan itu ya dok ya. Yes, Oke. mesti sedia. Yes. Mhm. Nah, dok itu kan sebelum kehamilan nih dok nih. Ketika kehamilan berlangsung, kira-kira apa yang harus kita lakukan nih? Biasanya kan ibu kan euforia ya ketika dan adanya kehamilan gitu ya. Semua serba nggak dimakan, semua larangan itu di. Nah itu oke nggak sih dokter kayak gitu? Well, biasanya kita akan beritahu pasien tu kalau nak makan apa-apa bisa makan tapi jangan terlalu banyak. So kalau nak makan Hmm. gula ke aiskrim ke boleh tapi jangan banyak sangat. Nanti Mhm. kecil manis pula. Okay, Mhm. so lagipun kena untuk kurangkan berat badan, mereka kena Mhm. pastikan berat badan mereka tak Ya. terlalu naik dengan cepat. Kerana Mhm. nanti ada masalah lain. So kita akan suruh mereka at least buat Mhm. olahraga sikit seperti brisk walking, Mhm. jalan-jalan atau yoga pun boleh. So dengan cara itu badan mereka akan jadi lebih sihat. Oke. Dokter kalau masuk trimester akhir kan nih, di bulan-bulan mau menjelang due date tuh, itu kan terasa kayak pegel, lelah, terus kaki bengkak. Itu biasanya pasti yang dilakukan oleh ibu supaya bisa mengurangi, let's say untuk kaki bengkak atau cairan-cairan yang sepertinya semakin banyak ya di tubuh ibu ya. Ya, because bila you mengandung, kita panggil banyak fluid retention, iaitu badan Mhm. you terlalu banyak cecair, ya. So Oke. tangan akan bengkak, kaki akan bengkak. So benda ni akan berkurangan selepas bersalin. Cara untuk mengurangkan benda ni ialah letak, bantal di bawah kaki Mhm. atau guna stocking yang ketat. Yang Ya. dipanggil TED stocking atau stocking Mhm. yang akan mencegah darah daripada beku. Mhm. 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 Itu saja yang boleh buat.
Jadi memang kalau gitu posisi tidur juga diatur ya dok ketika ibu hamil ya dok ya. Ya, biasanya kita suruh pasien tu kena menyiring kiri atau kanan, jangan terus baring. Ya, ya, oke. Nah, dokter, kalau untuk pos kehamilan, apa Hmm. perawatan yang dokter berikan buat ibu dan si bayi di pos kehamilan, pasca kehamilan? Tentang pasca penghamilan, yang Mhm. pemulihan fizik tu mustahak. Kerana Mhm. kita kena pastikan pasien tu sudah pulih daripada proses mengandung tu, Ya. and then after that kita pastikan bahawa pasien tu jangan depres. Kerana Mhm. depresi tu, like panggil postpartum blue, itu pun menyusahkan pasien tu. So Ya. kalau itu berlaku, then memang bahaya untuk baby Mhm. dan Mhm. ibu. Okay, Mhm. doktor kena pastikan bahawa pasien tu okey. Nombor tiga ialah tentang breastfeeding semua. Doktor tu kena ajar, pastikan pasien tu tahu macam mana nak breastfeed. Mereka kena pergi ke klinik ya, pastikan Mhm. vaksinasi semua Mhm. tu sempurna Mhm. ya. Ya, tu semua kena buat lah, kena cek tentang pembesaran baby. Ya. Ya. Di klinik dokter ini ada semua berarti ya perawatan dari mulai pra kehamilan sampai ke pos kehamilan semua ada ya dokter ya. Biasanya pos kehamilan tu kita untuk baby kita hantar ke pakar kanak-kanak. Oke, ke dokter Okay? spesialis anak ya. Yes. Oke. Nah, dokter sekarang kita mungkin membahas masalah kesehatan reproduksi nih. Kan tadi dokter bilang pernah ke Indonesia juga dan pernah ketemu dengan beberapa pasien dari Indonesia. Biasanya kebanyakan apa sih dok yang kita temuin gitu permasalahan reproduksi khususnya ya mungkin dengan dokter pasien-pasiennya dokter deh nggak hanya spesifik di Indonesia ya, tapi rata-rata mostly eh, apa kebanyakan masalah kesehatan reproduksi yang banyak terjadi di para wanita. Well, okay, masalah kesihatan reproduksi ini ada banyak jenis. Mhm. Mhm. Okay, tapi beberapa benda yang umum ialah seperti infeksi saluran reproduksi, di mana mereka ada benda seperti gonoria, chlamydia, herpes. Okay, Mhm. ini semua masalah yang besar. Ini semua akan merosakkan saluran tuba dan merosakkan saluran yang untuk sperma, semua akan merosak. Tapi untuk mencegah benda ni, kita akan beritahu pasien tu gunakan kondom atau pergi untuk pemeriksaan rutin Mhm. untuk cek kalau mereka ada masalah-masalah infeksi ni atau tidak. Satu Mhm. lagi ialah masalah biasanya yang kita jumpa pasien-pasien untuk infertility adalah gangguan menstruasi. Ya. Di mana mereka ada sakit masa menstruasi, masa mens tu mereka ada sakit. Masalah tu ialah seperti masalah endometriosis. Hmm. Endometriosis ialah bila lapisan di dalam rahim Mhm. terkeluar melalui saluran fallopian tube dan pergi ke Mhm. ovary. Kadang-kadang mereka akan dapat kista yang besar. So biasanya Oh. kista itu akan buat kesakitan dan mereka akan ada bengkak-bengkak waktu mereka mens. Itu Mhm. mungkin kena buat rawatan seperti rawatan operasi untuk keluarkan kista itu. Satu Oke. lagi lah menstruasi yang tidak teratur. Yang apa Mhm. yang paling kerap kali kita jumpa ialah pasien yang ada PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, di Mhm. mana menstruasi mereka datang kadang-kadang 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Masalah pasien ni mereka tidak ada ovulasi yang tepat. So, Ya. susah untuk mereka mengandung. So, pasien tu biasanya kita kena bagi rawatan-rawatan pil kesuburan atau Mhm. pil untuk pastikan siklus mereka tu lebih teratur. Okay, Ya. satu lagi benda yang biasa kita buat ialah untuk patient tu kita buat ultrasound scan USG untuk cek Mhm. rahim mereka, cek kilang telur mereka, pastikan bilangan telur mereka bagus dan Mhm. pastikan tidak ada kista-kista yang buat problem dan juga susah untuk mengandung. So biasanya kes yang ada kista kita akan buat rawatan surgical, Mhm. iaitu minimal access surgery, laparoscopic surgery, buat lubang-lubang yang kecil kat perut dan keluarkan kista dan mayom itu. Oke. Ya, Nah, itu dokter. beberapa benda ya. Oke, ini menarik tadi dokter bilang kan menstruasi itu kan rata-rata di hari-hari pertama tuh kan memang sakit ya dokter ya. Di beberapa ya, walaupun ada sakit yang normal dan sakit yang harus kita khawatirkan gitu ya dokter ya. Ya, Kira-kira yang kita sudah mulai harus aware ketika sakitnya udah seperti apa sih dok? seperti yang terlalu kuat, Mhm. yang kesakitan masa mens tu lebih teruk daripada waktu yang pertama dapat menses. Mhm. Okey, lagi pun you akan rasa macam ada bengkak, ada Mhm. benda kat bawah. Mhm. Itu akan mengatakan bahawa you mungkin ada kistah yang kat sana dan mungkin you ada endometriosis. Oke, Sakit yang biasa tu sehari dua hari yang tak kuat sangat tu well biasa. ya. Tapi kalau dia berpanjangan dan kekuatan sakit tu lebih kuat, dan you mesti jumpa dengan doktor untuk cek kenapa you ada benda tu.
Oh, oke, oke. Jadi kita juga harus lebih aware ya. Ketika kalau sakitnya normal dan 1 2 hari terus hilang, oke, it's fine gitu ya dokter ya. Tapi begitu sakitnya semakin hari semakin bertambah levelnya, artinya kita Ya, harus datang ke dokter untuk dicek ya dok ya. ya, kerana Mhm. endometriosis ni akan buat masalah infertility. Ramai pasien kita jumpa yang susah nak mengandung, yang Mhm. kita dapati, oh mereka ada kista, yang Mhm. dia akan buat masalah kesuburan. So banyak pasien susah nak mengandung kalau ada benda tu. Satu rawatan ialah seperti kita buat inseminasi atau buat Mhm. IVF, bayi tabung Mhm. untuk pasien-pasien ni. Oke, dokter, kalau bayi tabung tuh menarik gitu karena kan ini sudah jadi banyak opsi orang ya, yang mungkin mereka sudah coba secara normal dan lain banyak hal tuh sulit, akhirnya bayi tabung jadi opsi. Adik iparku kebetulan juga bayi tabung nih dokter nih, dan berhasil gitu waktu itu. Tapi yang saya tanyakan adalah proses keberhasilan bayi tabung tuh berapa banyak dari pasien-pasien dokter Nafdit? Okey, tu bandingkan kita kena tengok umur pasien tu dan apa masalah mereka dulu. Kalau umur mereka meningkat lebih 40 tahun, Hmm. kebahasan tu mungkin akan menurun Hmm. seperti lebih kurang 40%. Hmm. Tapi kalau umur mereka muda dalam lingkungan 30-an tahun, kita boleh Hmm. dapat lebih 60-70% di Oh. pasien-pasien itu. So, ada beberapa cara yang kita guna untuk meningkatkan keberhasilan tu. Nombor Hmm. satu, kita akan pastikan pasien tu sihat. Kita akan cari apa problem mereka. Seperti saya kata tadi, kita akan buat banyak test. Test Hmm. darah, Hmm. ultrasound scan. Juga kita akan test suami mereka. Pastikan sperma mereka bagus. Dan kalau Ya. tak bagus, kita akan bagi rawatan-rawatan tertentu seperti ubat-ubat hormon atau ubat vitamin untuk pastikan badan mereka sihat. Ya. Nombor dua, bila kita tahu apa problem mereka ada, kita boleh bagi ubat-ubat yang khusus seperti Hmm. pasien yang terpanggil tadi PCOS di Hmm. mana getaran haid dia tak teratur. Kita boleh bagi rawatan untuk pastikan haid teratur dan Ya. juga bagi rawatan untuk pastikan telur mereka ada ovulasi supaya mereka lebih subur pada waktu yang Hmm. tertentu. Mhm, Dan mhm. lepas tu, kalau patient tu memang ada masalah yang lain seperti yang teruk ya, macam Ya. saluran tuba, fallopian tube mereka block atau sperma suami tak bagus sangat, kita Ya. buat dengan cara IVF. Oh. IVF tu cara untuk kita meningkatkan IVF ialah satu, kita akan check banyak benda, satu lagi AMH iaitu Mhm, anti-Mullerian hormone. Dan mhm, test tu akan memberitahu kami berapa banyak ubat nak bagi patient tu. mhm, Dan mhm. kita akan tahu kalau dos yang tinggi ke, dos yang rendah. Dengan cara tu kita akan pastikan kita dapatkan bilangan telur yang bagus untuk Mhm. tolong patient tu. Dan juga untuk suami, biasanya bila mereka bagi sperma mereka pada hari isteri keluarkan telur, kita akan cuci atau proseskan sperma dia dengan benda-benda terpanggil microfluidic sperm separation, di mana kita akan pastikan sperma yang kita gunakan Mhm. untuk suntik ke dalam ovary patient tu, ke dalam telur patient tu Ya. ialah sperma Mhm. yang paling bagus. Ya. Okay, so dengan cara-cara ini kita akan naikkan peluang untuk mereka mengandung. Satu lagi cara ialah terpanggil time lapse, ya, Time di lapse. mana kita akan time Mhm. lapse itu ialah dengan kita ada rakaman embrio mereka. So Ya. kita akan letak dalam satu mesin, okay, Mhm. di mana kita ada kamera ke dalam dan Mhm. kita akan buat foto, ambil gambar selang waktu. Okay, dengan cara itu kita boleh tengok pembesaran embrio dia. So pada hari pertama sampai hari kelima kita akan tahu okay, embrio yang mana yang membesar dengan elok, embrio Mhm. mana yang tak begitu elok atau dia slow sikit. Ya. Okay, so dengan cara itu kita akan tahu embrio yang mana akan lebih akan berhasil. Oke. Satu lagi terpanggil dah artificial intelligence (AI). Oh. Dengan AI ini kita boleh tahu yang embrio yang mana yang keberhasilannya lebih tinggi. Ya, Mhm. so dengan cara itu kita akan pilih embrio-embrio yang tertentu tu untuk masukkan dalam rahim patient. Oke. Benda-benda yang lain kita ada ialah test seperti berita tadi, kita panggil pre-implantation genetic testing. Di mana Mhm. kita boleh ambil sel-sel daripada embrionya, di mana Ya. kita ambil sel-sel tu dan kita cek genetik dia. Satu benda kita boleh cek ialah kalau ada masalah Down syndrome atau Itu bisa masalah dihindari, dok. Dengan ha? melihat sel-sel tadi kita bisa menghindari tadi tuh Down syndrome dan lain sebagainya. Ya, kita buat biopsi iaitu ambil sikit sel daripada embrio tu dan buat Ah. genetik test pada embrio tu.
So kita akan tahu kalau dia ada macam benda panggil Down syndrome Mhm. atau masalah-masalah genetik. So Mhm. dengan cara itu, kalau patient tu ada 5 embrio, kita akan tahu, oh embrio yang mana yang kurang sihat dan embrio yang mana yang paling sihat. So ini ialah satu jenis screening yang kita boleh buat untuk kita tepatkan atau cek embrio yang paling bagus untuk dia sukses. Oke, jadi sebenarnya ini balik lagi tergantung tadi dokter bilang nih keberhasilannya tergantung juga kondisi pasien itu sendiri ya dok ya. Kita lihat usianya, kemudian Ya, bagaimana kondisi sel telur dan sperma dari pasangan tersebut gitu ya dokter ya. ya Semakin betul. mereka bagus, kemudian dokter juga dengan teknologi di klinik tadi bisa men-screening mana sel telur terbaik, kemudian mana sperma terbaik, mereka akan dipertemukan dan itu yang nanti insya Allah akan menjadi anak yang akan masuk dalam kandungan si calon ibu ini gitu ya dokter ya. Ya. Dan juga ada setengah patient yang ada masalah keturunan. Hmm, hmm, hmm. You pernah dengar thalassemia? Yes. Okay, Ah, so itu setengah gimana tuh patient dokter? ada Mm-mm. masalah keturunan di mana mereka pastikan bahawa baby dia tak kena benda itu. So kita boleh buat jenis test yang panggil PGTM, Oh. monogenic disease, yang kita boleh ambil sel-sel daripada embrio itu dan kita Mm-mm. boleh check embrio yang mana yang tidak kena masalah keturunan itu dan kita boleh asingkan embrio yang sihat untuk dimasukkan ke dalam rahim patient. So dengan cara itu mereka dapat baby yang tidak ada masalah keturunan. Dan Ya, itu ya, pun kita boleh buat. ya. Jadi penyakit genetiknya tidak menurun ya, kayak talasemia segala macam itu bisa di screening ketika dia masih bentuk embrio tadi gitu ya dokter ya. Ya, ya betul. Kita boleh buat benda itu. Dan Oh. juga ada setengah patient yang dah buat IVF tapi Mhm. selalu gagal. Okay? Mhm. Mana Ya. kita pun bingung kenapa patient ni sperma okey, telur okey, cara okey, teknik Mhm. okey, semua dah okey tapi masih mengetap mengandung. So Mhm. setengah patient ni ada masalah rahim mereka. Oh, Iaitu setengah rahimnya. kita panggil window of implantation. Kita ada cara-cara untuk kita periksa bila waktu yang paling bagus untuk masukkan atau tempelkan embrio ke dalam rahim mereka. Mhm. So, Mhm. test tu ialah ada dua jenis test, mana kita ambil test darah, satu lagi Mhm. kita akan masukkan tip yang kecil ke dalam rahim dan ambil sel-sel daripada rahim pada waktu tertentu untuk Mhm. cek kalau rahim dia bagus untuk mengandung atau tidak. Test tu akan beritahu kita dua benda. Satu, bagus atau tidak. Kalau Mhm. tak bagus, dia akan beritahu kita cara untuk membuat dia bagus. Mhm. Dengan cara itu kita akan tahu bila waktu yang paling bagus untuk kita masukkan baby itu dan kita akan naikkan sukses Mhm. kita juga. Mhm. Mhm. So Mhm. inilah cara-caranya yang kita buat untuk menaikkan peluang untuk patient mengandung. Oke. Jadi setiap pasien tuh berbeda tergantung case-case-nya masing-masing gitu ya dok ya. Dilihat juga seperti apa sehingga nanti penanganan Yes. dari dokter Nafdit dan tim juga berbeda gitu ya dok ya. Tergantung bagaimana kondisi si pasien itu sendiri ya dok ya. Yes. Oh, bergantung pada patient tu. Dan setengah patient pula yang Mhm. mereka senang mengandung. Hmm. Okay. Bila buat IVF atau dengan cara natural alami, mereka boleh mengandung tapi selalu gugur. Okay. Hmm. So patient tu apa kita buat ialah kita akan buat tes darah untuk cek kalau darah dia ada clot kental atau tidak atau ada Oke. darah dia cair atau tidak. Kita akan cek kalau ada masalah imun. Okay? Oh, Dengan imun. patient-patient tu kita akan bagi rawatan untuk imun mereka dan Mhm. untuk cuba Mhm. cairkan darah mereka. Dengan cara itu kes-kes keguguran akan berkurangan. Oke. Jadi sebenarnya bukan hanya mereka yang sulit untuk hamil ya dokter ya yang dokter berikan, tapi bagi para perempuan yang sebenarnya bisa hamil tapi selalu keguguran gitu ya dokter ya. Ternyata mereka juga punya case tersendiri dan penanganan tersendiri ya dok ya. Yes, mereka semua ada kes, ada masalah sendiri. So, oleh kerana itu, saya cakap tadi yang apa yang kita berbeza dengan orang lain kerana kita ada personalization of treatment. That means kita bagi rawatan yang khusus untuk wanita itu dan suaminya. So, dengan Oke. cara itu, kita boleh bagi rawatan yang tepat untuk mereka. Oke, jadi dokter benar-benar untuk pasiennya selalu diteliti dengan cek detail sehingga setiap pasien itu benar-benar mendapatkan pelayanan dan pengobatan sesuai dengan case mereka masing-masing ya dan pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh dokter Nafdit dan tim di klinik ya dok ya. Ya, betul. Oke, dokter kan tadi kan kita ngebahas tentang banyaknya hal-hal atau masalah kesehatan reproduksi ya dok ya. Kalau begitu dok nih ini kan yang lagi viral nih dok ya, bilang sekarang udah masuk masa menopause dini. Nah itu kenapa tuh dok? Ada beberapa punca kenapa ini berlaku. Nombor Hmm. satu ialah masalah genetik. That means keluarga patient tu jadi menopause lebih awal. Oke. So, itu nombor satu. Atau setengah patient ada dengan sindrom panggil Turner syndrome. Mhm.
Nombor tiga ialah pasien-pasien yang pergi untuk rawatan kista. So, Mhm. bila you ada kistanya pergi untuk pembedahan, keluarkan Mhm. kista tu, Mhm. operasi itu akan cederakan ovary. Oke. Okay? Oke. Walaupun mereka Mhm. telah keluarkan kista yang buat dia sakit, tapi operation itu juga akan buat masalah pada telur mereka. So, bilangan telur mereka akan berkurangan selepas mereka buat operasi. Okay, Oke. so kalau ada kista yang kecil yang tak buat apa-apa problem, tak ada masalah, tak perlulah operation benda tu. Tapi kalau besar dan sakit, harus buat operation. Oke. Nombor empat Oke. ialah kalau pasien yang ada kes-kes seperti kanker, Yes, kanser cancer. mana-mana, mereka kena guna kemoterapi, Mhm. radioterapi. Mhm. So, pasien-pasien tu bilangan telur mereka akan berkurangan. Mhm. So untuk tolong pasien-pasien ni biasanya kalau pasien tu ada keluarga yang awal menopause atau bilangan telur mereka kurang Mhm. atau mereka pernah pergi operasi untuk kista, so kita Mhm. suspect telur mereka kurang. Mhm. Pasien ni kita boleh buat egg freezing, Ya. ya, di mana kita boleh buat rawatan IVF di mana kita Mhm. bagi suntikan 10 hari dan keluarkan telur mereka dan bekukan telur mereka untuk kegunaan masa depan. So sebelum mereka habiskan telur mereka menopause, kita Oke. boleh simpan telur mereka supaya bila mereka dah ready untuk dapatkan baby, kita boleh gunakan telur-telurnya yang telah dibekukan. Oh, jadi mempersiapkan ya, prepare ya. Jadi mereka Yes, tengah patient mempersiapkan. kita buat macam itu. Dan satu lagi ialah wanita yang merokok, ya. Hmm. So Hmm. wanita yang merokok biasanya kalau dibandingkan dengan umur yang sama, Hmm. iaitu wanita yang merokok, wanita tak merokok, biasanya wanita merokok tu telur mereka tidak bagus. So dan bilangan telur dia kurang daripada wanita yang lain. Oh, oke, oke. Nah, ini nih berarti kita balik lagi gaya hidup harus diperhatikan ya, Dok ya. Karena Ya, mustahak. ya, karena misalnya gaya hidup yang salah ya mengakibatkan banyak hal. Salah satunya mungkin bisa jadi kita sulit hamil karena tadi tuh sel telur yang nggak sehat karena gaya hidup kita gitu ya, Dokter ya. Yes, correct. Yes. Oke. Nah, dokter, berarti kan kalau dipikir penting banget nih buat kita perempuan memahami, menjaga kesehatan dari reproduksi kita gitu ya, dok ya. Kira-kira menurut dokter nih, kapan sih atau gimana caranya supaya kita tuh bisa menjaga kesehatan reproduksi gitu? Kita nih udah mulai aware nih perempuan untuk mulai menjaga secara berkala tuh mulai kapan sih, dok? Dari pertama kali mereka head mungkin buat anak-anak perempuan kita, dok? Untuk menjaga kesihatan reproduksi, Mhm. memang benda ni mustahak. So ada beberapa langkah atau beberapa cara yang boleh buat. Nombor Mhm. satu ialah lifestyle. Okay. Oke. Pastikan makanan yang sihat. Lebih Mhm. buah-buahan, protein, biji-biji itu mustahak. Dan Mhm. sayur-sayuran yang hijau memang bagus untuk wanita yang Mhm. nak jaga sistem reproduksi mereka atau yang berencana nak hamil. Baik. Okay. Satu lagi Mhm. ialah menghindari daripada makanan yang ada banyak gula atau lemak. Seperti yang kata tadi, pasien PCOS, kalau ada banyak lemak, nanti menstruasi pun tidak akan teratur. Okay, Mhm. lagipun Mhm. obesiti itu pun akan mempengaruhi kesuburan Hmm. kerana hormon mereka tidak imbang. So, Oke. lagi satu ialah olahraga. Olahraga tu mesti tak perlulah pergi gym, tapi just berenang atau jalan yang Mhm. cepat, okay, di tempat you itu pun cukup untuk menjaga berat badan. Okay, and satu lagi lah tentang patient tu fahami tentang siklus menstruasi mereka. So Mhm. kalau terlalu banyak tak bagus kena jumpa doktor. Kalau terlalu sikit pun kena jumpa doktor juga. So you kena Ya. tahu bila nak pergi konsultasi dengan doktor untuk pastikan um, you detect masalah-masalah dengan lebih awal. Jangan tunggu lama-lama, nanti bila masalah itu lebih teruk nanti susah untuk Ya. dirawati. Yang itulah Mhm. satu-satu caranya untuk pastikan kesihatan reproduksi. Oke, jadi dari Dokter Nafdip ini kasih kita tips buat para perempuan nih. Yang pertama tentunya kita harus mulai menjaga berat badan ya dokter ya, karena penting untuk Yes, kesehatan kita nih menjaga berat badan nih. yes, Terus dan gitu mustahak. juga, yes, lifestyle kita juga harus mulai diganti. Jangan menggunakan lifestyle yang seenaknya kita tapi membahayakan kesehatan gitu ya dokter ya. Jadi kita udah harus mulai memperhatikan lifestyle. Kemudian asupan gula juga sudah mulai dibatasi karena juga gula yang berlebih itu nggak bagus ya dokter ya, bisa menyebabkan obesitas, bisa juga diabetes ya dokter ya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi gula. Dan terakhir jelas nih olahraga ya dokter ya harus dipaksa. Yes, harus kerana kalau you tak olahraga nanti semua kalori-kalori yang apa you makan tu terus akan akan membuat badan lebih besar Ya. dan berat badan naik
lemak dalam badan naik, Mhm. hormon pun akan jadi tidak imbang. Bila hormon tak imbang, nanti menstruasi pun tak bagus. Memang tak ada ovulasi. Ovulasi tak berlaku, memang susah untuk mengandung. And Ya. then terpaksalah jumpa doktor kesuburan untuk masalah, untuk rawatan fertility. Iya betul ya. Jadi benar-benar kita harus memperhatikan itu. Dan tadi aku senang nih Dokter Nafdi memberikan pesan buat kita semua nih, message yang menurut aku penting yaitu ketika kita sudah mulai merasa ada sesuatu yang salah sama tubuh kita, lebih baik kita langsung ke dokter ya. Jangan menunggu hal itu menjadi besar atau berat, tetapi ketika kita merasa udah mulai oh ini something wrong nih, mending kita datang langsung ke dokter ya. Yes, itu mustahak. Oke, dokter, ini kan dokter ada rencana mau ke Indonesia nih, memperluas ya dokternya ada rencana ya, gitu ya dok ya. Yes. Kira-kira strateginya apa nih dok, biar kita-kita yang di Indonesia bisa ketemu dokter Nafdip nih? Strategi saya ialah ada kolaborasi dengan influencer, dengan Mhm. doktor-doktor kat sana. Iya, Okey, iya. lagipun Mhm. satu lagi cara ialah dengan telemedis. Di mana Mhm. kita ada banyak sekarang ada banyak patient yang sebelum datang ke Malaysia kita buat teleconsultation dulu. Ah, Ah, oke. dengan cara itu mereka pun akan tahu apa rawatan kita ada, apa lainan yang kita ada dan mereka pun rasa lebih nyaman bila mereka tahu siapa doktor mereka. Betul. Okay, so dengan cara itu patient pun rasa lebih confident bila datang ke Malaysia. So apa yang Mhm. mustahil ialah mereka kena tahu apa rawatan yang klinik itu ada. Mereka akan tahu klinik yang mana nak pergi untuk dapat Ya, rawatan kesuburan mereka. betul, betul. Jadi seenggaknya kalau pasien tahu dokternya siapa, kliniknya di mana, itu lebih membuat nyaman si pasien itu sendiri ya, sehingga dia trust gitu dengan dokternya sendiri ya. Yes, Dokter itu ada mustahil. ada program nggak sih dok yang mungkin dokter persiapkan buat kami-kami di Indonesia untuk datang ke dokter nih? Mungkin ada special programnya. Well, memang kita ada package-packagenya untuk patient-patient, semua patient saya, untuk tes-tes, untuk pemeriksaan yang awal, juga Mhm. kita ada untuk rawatan IVF. Siapa-siapa yang nak tahu tentang rawatan yang kita ada tu, boleh pergi kita punya website. Website tu ada semua tes-tes yang apa benda yang kita boleh buat. Oke, dokter bisa info mungkin nama websitenya biar nanti mungkin siapa tahu yang menyaksikan ini mau datang atau mengunjungi websitenya dokter nih dokter. Ya, website kita ialah kat TMC Fertility Mhm. atau boleh cari Dr. Navdit fertility.com. Oke, atau bisa juga follow Instagramnya dokter Nafdip nih ya. Yes, boleh follow Instagram, Facebook, TikTok pun ada. Oke, aku aku ikutin Instagram dokter nih dok ya. Okey, Oke. so ada banyak benda yang kat Instagram saya yang saya bincang tentang apa rawatan-rawatan yang ada, apa Hmm. masalah kesuburan yang wanita ada dan macam mana nak dapat rawatan yang bagus. Oke, dokter. Sekarang saya mau tanya dok, dokter melihat perkembangan dunia kebidanan ya di Indonesia sendiri nih, yang dokter udah beberapa kali datang ke Indonesia selama 5 sampai 10 tahun ke depan seperti apa menurut dokter? Memang so far apa yang saya lihat memang ada kemajuan yang signifikan kat Indonesia. Ada banyak Mhm. fertility center yang ada sekarang yang agak bagus juga. Dan akses juga bagus kerana bila ada banyak bandar-bandar merata di Indonesia memang banyak patient pun boleh dapatkan rawatan. Okay? Mhm. Tapi kalau nak meningkatkan lagi, you kena ada kolaborasi Ya, antara klinik dan doktor-doktor di luar negara seperti kami di Malaysia. ya. So memang ada peningkatan signifikan di Indonesia. Yang apa yang saya nampak sejak 10 tahun ni. Mhm. Jadi pentingnya kolaborasi ya dok ya, karena keilmuan itu kan luas ya dok dan berkembang ya. Jadi Yes, buat pasien itu terasa lebih menguntungkan karena banyak mendapatkan informasi-informasi yang akurat ya dok ya, terutama khususnya di bidang kebidanan ini sendiri ya. Karena yes, cukup banyak yang akhirnya memang kita harus lebih open minded ya untuk mengenai hal yang terbaik buat diri kita gitu ya dokter ya. yes, correct. Lagipun tentang infertility ya, Mhm. dalam bidang fertility ada banyak teknologi yang baru. Betul. Amat susah untuk satu orang doktor tahu semua benda. Ya. Ya, so kalau ada kolaborasi dengan center-center atau hospital yang lain di luar negara dengan cara itu, Mhm. you boleh berkembang dengan bagus dan boleh modernkan peralatan you dengan lebih cepat. Ya, jadi semakin banyak kita mendapat informasi dengan dokter yang memang ahlinya, semakin kita mendapatkan penanganan dan perawatan yang tepat ya dokter ya. Jadi waktunya lebih Yes. singkat dan mungkin hasilnya akan lebih maksimal ya dokter di area itu ya. Ya, betul. Yes. Oke, dokter mungkin ada yang ingin dokter sampaikan nggak sih buat
para wanita atau mungkin keluarga-keluarga di sana yang sedang mencari layanan kebidanan atau kesehatan wanita yang mungkin sekarang sedang mencari second opinion atau dokter pertama yang mereka cari, silakan dokter. Penting untuk cari doktor yang menyediakan layanan yang bagus, yang ada fasiliti yang moden dan juga mendengar masalah. Setengah doktor cepat. So mereka tak dengar dengan bagus. So kalau rasa tak confident, you boleh cari doktor yang lain. So you kena dapat klinik yang ada rawatan holistik, yang apa yang kita bincang tadi. Mhm. Okay, dan dengan cara itu you boleh dapat rawatan yang you suka dan kurangkan stres anda. Kerana masalah emosional, masalah psikologi ialah mustahak. Kerana banyak patient itu emosional. Mereka sudah cuba mengandung, tidak boleh mengandung. So very very important untuk cari doktor yang boleh mendengar masalah you dan boleh bagi rawatan yang sewajarnya dan bagus. Oke, jadi kita mesti teliti juga dokter ya. Ibaratnya kita harus menjadi pasien yang smart ya dok ya. Jadi kita harus memilih dokter yang terbaik, dokter yang memang memberikan eh, perawatan yang sesuai dengan kondisi kita, dan dokter yang memang bukan hanya sekedar memberikan, tapi juga dokter yang mau mendengarkan ya. Karena pasien rata-rata cerita ya sama dokter ya. Ya, setengah patient akan bercerita dengan lama, dengan banyak tentang masalah mereka. So, tapi kita kena dengar. Kerana Ya. bila mereka beritahu kita masalah mereka, kita boleh tahu, oh, patient ni ada masalah itu. Kita boleh tentukan apa masalah mereka sebenarnya. Dengan Mhm. cara itu, kita boleh bagi rawatan yang bagus. Oke, So, bila oke. patient datang kepada saya akan suruh mereka, okay, tuliskan semua benda untuk saya, supaya saya boleh tengok apa masalahnya. Especially untuk patient yang pernah buat rawatan bayi tabung dan gagal. Ya. Mhm. So, bila Mhm. mereka beritahu, menceritakan tentang pengalaman mereka, apa yang telah berlaku, dan juga tentang ubat-ubatan yang dia guna, apa rawatan yang dia guna, kita akan tahu, oh, okay, masalah Mhm. tu kat sini. Kita guna plan B, jangan guna plan A. Ya. So, Oke. kita boleh tailor make, personalizekan rawatan untuk patient tu. Mhm, mhm. Jadi benar-benar kalaupun dia udah pernah berkonsultasi sebelumnya, dokter harus tahu historinya ya, dok ya, untuk dokter tahu mana yang dilanjutkan dan mana oke ini di cut off tidak boleh dilakukan lagi gitu ya, dok ya, sehingga dapat perawatannya tuh yang lebih baik gitu buat si pasien itu sendiri ya. Yes. Ya. Oke. Dokter, last question dokter. Di mana buat kita-kita atau para pasien-pasien, para wanita-wanita yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut nih untuk konsultasi sama dokter, atau gimana cara buat janji konsultasi sama dokter ini harus kemana nih dok nih? Okey, anda akan dapat informasi itu dengan layanan dan apa tawaran kita ada dan juga boleh menjadualkan konsultasi dan kita kalau pergi ke website Mhm, like drnavdeepfertility.com. mhm, mhm. Okey, di mana klinik saya yang saya praktik itu TMC Fertility. Kat sana juga you boleh cek penjelasan tentang rawatan dan testimoni semua boleh dapat daripada sana. Oke. TMC Fertility Center. TMC Fertility Center ya, dokter Ah, ya. Oke, thank you Dokter Nafdir. Informasinya sangat luar biasa buat kita para perempuan lebih aware lagi tentang kesehatan reproduksi ya dokter ya. Yang pasti tadi Dokter Nafdir bilang adalah kita perempuan harus mampu menjaga kesehatan reproduksi kita. Dan kalau misalnya kita ingin mencari dokter, carilah dokter yang terbaik yang membuat kita nyaman dan pastikan dokter itu ahlinya sehingga mereka bisa memberikan kita perawatan yang tepat dan hasilnya maksimal buat diri kita. Dan insya Allah kita bisa punya new baby. Dan yes. salah satunya bisa langsung datang ke Dokter Nafdip ya dokter ya. Langsung ke Ya. websitenya aja. Dan sekarang udah canggih banget, bisa daftar melalui websitenya. Kemudian nanti bisa ketemu langsung Dokter Nafdip di kliniknya. Dan kita bisa mendapatkan perawatan yang maksimal dari Dokter Nafdip. Thank you so much dokter untuk waktunya. Okay. Thank you very much. Terima kasih banyak-banyak.